Firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sekali lagi kami bacakan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Malam hari ini berikut firman Tuhan, jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Kaum Bapak yang Tuhan kasihi, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita kepada kebaikan dan anugerah Tuhan. Mengapa kita malam hari ini harus berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepada Allah kita yang hidup? Ada satu kebenaran firman Tuhan, ada satu rahasia yang terkandung dalam ibadah kita yang selama ini telah kita lakukan dan kita adakan. Ada rahasia besar yang terkandung di setiap peribadatan kita kepada Tuhan. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini, baik untuk hidup yang akan datang. Kebenaran firman Tuhan menyingkapkan satu rahasia besar kepada kita, untuk mengingatkan kepada kita kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas, yang sampai hari ini Tuhan telah berikan kepada kita oleh tuntunan tangannya yang kuat dan penuh dengan kuasa. Kita boleh melewati segala hidup kita, dan teristimewa malam hari ini Tuhan mengingatkan kita atas ibadah ini, supaya kita mengingat kepada kebaikan dan anugerah Tuhan. Untuk itulah malam hari ini kita beribadah. Kalau Tuhan berfirman kepada bangsa Israel supaya mereka beribadah kepada Tuhan ketika mereka keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dipimpin oleh tangan Tuhan yang kuat. Kalau saya membaca firman Tuhan, beritakanlah kepada anak-anakmu bahwa ketika engkau telah dilepaskan daripada perbudakan di tanah Mesir, mengingatkan kepada engkau kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang telah menyatakan kebesarannya, yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir oleh tangan yang kuat. Tuhan berkali-kali mengingatkan kepada bangsa itu supaya sampai turun-temurun tetap mengingatkan kepada anak-anak mereka bahwa ada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan, mengingatkan mereka kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan sampai hari ini ibadah itu tetap kita lakukan, mengingatkan kita kepada kebaikan dan anugerah Tuhan, mengingatkan kita kepada pengorbanan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia, Allah yang tidak kelihatan menjadi Allah yang kelihatan di dalam pribadi Yesus Kristus, yang telah dinyatakan rahasia besar keselamatan bagi setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan. Yang belum percaya kepada Tuhan, nama itu akan tetap diberitakan sampai kepada seluruh bangsa, kaum,
bahasa yang ada di dalam dunia ini, memperingatkan kepada Yesus Kristus Allah kita yang hidup, yang telah memberikan dirinya kepada kita, mengorbankan dirinya kepada kita. Dia yang telah diberitakan, dia yang telah dinubuatkan, dan dia yang dipermuliakan, yang memperlihatkan dirinya kepada umat manusia, kepada para malaikat sekalipun. Itu adalah rahasia besar keselamatan yang telah kita terima sampai hari ini bagi yang percaya kepada nama Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak percaya sekalipun kepada nama Tuhan, Yesus akan tetap diberitakan. Apapun maksud dan rencana Tuhan, tetapi firman Tuhan harus digenapi. Haleluya. Dan malam hari ini, kau Bapak yang Tuhan kasih, ingatlah selalu kepada Tuhanmu. Ingatlah kepada Sang Penciptamu, Allah kita yang hidup, oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang memberikan kita kesaksian yang benar dan hidup, yang mengingatkan kita kepada perkataan Yesus, yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, sebab firman Tuhan itu berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia akan memberikan pengertian kepada kita. Dia akan masuk ke dalam hati kita, membelah jiwa dan hidup kita, memberi pertimbangan kepada kita, sehingga kita mengerti manakah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan mana kehendak Tuhan yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Sehingga di setiap ibadah itu, saudaraku, ada nama Tuhan dipuji, dimuliakan, ada Yesus yang diberitakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahkan kematian Tuhan Yesus pun sampai Maranatha Tuhan datang, itu harus kita saksikan dan kita beritakan. Sebab setiap kita mengingat akan kasih Tuhan melalui pengorbanannya, bahkan perjamuan kudusnya, ketika kita makan dari roti dan minum dari cawan itu, dia mengingatkan kita supaya kita memberitakan kematiannya sampai akhir zaman. Ada rahasia besar yang terkandung dalam setiap ibadah kita. Bukankah pujian kita berkata, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau tetap di sini, menikmati baik-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih setia Tuhan. Benar, tujuan utama kita datang beribadah untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengingat dan kita harus bersyukur. Tidak ada yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memang saudaraku, ketika kita juga mau dipulihkan, ketika kita juga mau diberkati, ketika kita mau dikuatkan oleh Tuhan, memang kita harus datang kepada Tuhan dalam peribadatan kita. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan ingatkan kepada kita, tujuan utama dalam ibadah kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengingat kepada kebaikan Tuhan, mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Ingat atau tidak ingat pun kita, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita sampai Dia datang. Tetapi oleh Roh Kudus-Nya yang membenarkan kita, yang menyatakan kemuliaan-Nya, Dia mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, berdoa dan bersyukur, mengingat segala pengorbanan Tuhan. Untuk itu kita yang telah menerima keselamatan, kita yang telah menerima firman, itu juga yang akan kita beritakan kepada umat manusia, kepada anak-anak dan istri kita, kepada seluruh kehidupan kita yang ada di tempat kita, dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, rahasia besar ibadah kita itu ketika kita menjaga sikap hati kita, ketika di dalam ibadah itu kita menjaga sikap hati kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita akan merasakan betapa hebat dan luar biasanya Tuhan. Tetapi ketika kalau ibadah kita itu tidak kita mulai dan tidak membawa sikap hati yang benar kepada Tuhan, kita tidak akan dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika sikap hati tidak ada dalam hidup kita yang merindukan kuasa lawatan Tuhan, dengan puji-pujian, dengan bersukacita, banyak orang yang gagal,
dalam ibadah mereka, karena mereka tidak menjaga sikap hati. Tetapi kaum Bapak yang ada di tempat ini, jagalah hidupmu, jagalah sikap hatimu ketika engkau beribadah kepada Tuhan. Ketika dengan kerendahan hati dan menjaga sikap hatimu, ketika engkau memulai berangkat dari rumah Tuhan, aku akan melangkahkan kakiku ke rumah Tuhan. Aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku mau merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Adalah sia-sia yang besar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada hadirat dan kuasa dan lawatan Tuhan yang kita rasakan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar, diingatkan oleh firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Jaga hatimu di setiap kita beribadah kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan, oh terima kasih Tuhan atas lawatan. Ada kuasa-Mu yang kurasakan, ada hadirat Tuhan yang kurasakan, sehingga hatiku melimpah dengan syukur. Untuk itu ibadah kita, kapan dan dimanapun kita lakukan, adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika dengan sikap hati kita datang menyembah-nyembah Tuhan, sebab sinar kemuliaan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Dia yang hidup, yaitu Yesus Tuhan kita, yang ada menopang kita sampai malam hari ini, yang tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita. Percayalah saudaraku, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel. Walaupun mereka tetap bersungguh-sungguh, tetapi mereka tetap menjadi bangsa pilihan. Kita adalah bangsa Israel secara rohani. Kita adalah umat Tuhan secara rohani. Orang-orang Israel telah diselamatkan, dipilih, yang telah dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Saudara, belajarlah. Mari kita belajar menjaga sikap hati kita. Mari kita belajar tekun untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sebab kita percaya ada Tuhan yang hadir di setiap ibadah kita. Dia tidak mau dan tidak inginkan kita datang dengan sia-sia, tetapi Tuhan inginkan kita merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Pulang dengan sukacita membawa damai sejahtera. Hai anak-anakku, hai istriku, kami telah beribadah, ada damai sejahtera. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar daripada hidup kita. Ketika kita pulang ke rumah membawa damai sejahtera, ada kuasa dan kasih Tuhan yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Bukti bahwa benar-benar Dia hidup, bahwa Yesus hidup. Rohnya tetap bekerja sampai hari ini, sampai Dia datang. Percaya, Dia akan menuntun kita. Untuk itu kaum Bapak yang Tuhan kasih, tetaplah setia apapun yang terjadi atas hidup. Banyak halangan tantangan ketika kita beribadah, ketika kita akan beribadah kepada Tuhan. Banyak tantangan demi tantangan. Tetapi ketika tantangan itu datang, mari kita menjaga sikap hati kita. Mata dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab kita datang ke tempat ini akan bertemu dengan Yesus Kristus setelah dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus. Rasakan tetap kuasa Tuhan. Itulah artinya kita beribadah kepada Tuhan. Ada rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Ada kuasa, ada jamahan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Sebab tangan Tuhan terulur bagi kita. Yesus yang diberitakan kepada seluruh bangsa, yang dimuliakan, yang dapat dipercaya. Dia dapat dipercaya. Dia tidak berdusta. Yesus tidak berdusta. Yesus kekal sampai selama-lamanya. Apa yang difirmankannya, iya dan amin. Dia tidak berdusta, tetapi dia benar. Oleh kesaksian Roh Kudus yang menuntun semua murid-murid Tuhan, bahkan rasul-rasul Tuhan, bahkan hari ini pun Roh Kudus ada menuntun kita. Dia ada mengingatkan kita kepada sosok Yesus yang pernah ada itu. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita merasakan, kita mendengar, dan kita mengerti oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Untuk itu, biarlah kita menjadi umat pilihan dan kesayangan Tuhan, yang merindukan Tuhan di setiap ibadah kita, dan kita nikmati kemurahan Tuhan. Tetaplah rindukan Tuhan dalam setiap hidupmu, dan Tuhan akan berkuasa bagi kita. Hamba-Nya yang kecil ini akan selesai berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan akan berbicara terus-menerus dalam hidup kita. Dia akan berbicara, Dia akan menasihati kita, Dia akan menegur kita, mengingatkan kita kepada kasih dan kuasa Kristus. Haleluya. Tetap rendahkan diri di hadapan Tuhan.
dan Tuhan akan mengendalikan seluruh hidup kita. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua kita